Yesaya 60 ayat 1 dan 2, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Alkitab berkata, bangkit menjadi terang, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sesungguhnya, kata sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti terjadi. Bahwa kegelapan akan menutupi bumi. Bahkan bukan cuma kegelapan, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi, kata tetapi artinya meniadakan kegelapan, meniadakan kekelaman. Ya, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Wow. Ya. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Berarti begini, kita tidak bisa menghalangi kegelapan datang, tetapi kita bisa menjadi terang dalam kegelapan. Katakan amin. Bapak Ibu tulis di situ, amin 1 juta kali. Saya tidak bisa menghalangi kegelapan datang, tetapi saya bisa menjadi terang dalam kegelapan. Haleluya. Amin. Tulis Bapak Ibu, saya tidak bisa menghalangi masalah datang dalam hidup saya, tetapi saya bisa menjadi terang di tengah-tengah masalah yang sedang saya hadapi. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Dan itu yang Tuhan mau. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kita. Betul? Tetapi kita bisa melarang burung bersarang di atas kepala kita. Ulangi ya. Kita tidak bisa melarang burung terbang melewati kepala kita. Atau terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa melarang burung bersarang di kepala kita. Kegelapan boleh datang. Persoalan boleh datang. Ujian kehidupan boleh datang. Tapi Bapak Ibu harus bisa melarang itu, tidak boleh menguasai kita, tidak boleh menyelimuti kita, tidak boleh mengontrol kita. Amin. Firman Allah berkata, kegelapan datang, kekelaman menyelubungi bumi, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Wow. Siapa itu terang? Firman Allah itu terang. Firman Allah itu jalan. Kapan Bapak Ibu lihat terang? Ketika kegelapan datang. Kapan Bapak Ibu lihat Yesus penyembuh? Ketika Anda sakit. Kapan Bapak Ibu lihat jalan terbuka? Ketika tidak ada jalan. Kapan Bapak Ibu jadi kuat? Ketika Anda lemah. Kapan Bapak Ibu lihat pertolongan? Ketika tidak ada yang menolong. Saat-saat itu, saat-saat kritis, saat-saat kita paling lemah, saat-saat kita underground, maka saat itulah tangan yang perkasa, namanya tangan Tuhan akan menopang saudara. Saat kegelapan datang, saat kekelaman menyelubungi bumi, maka terang Tuhan terbit atas saudara. Ingat baik-baik. Ingat apa yang tadi saya katakan. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa melarangnya untuk bersarang di kepala kita. Ada banyak orang yang mengizinkan burung, kotoran, masalah yang menyelimuti kepalanya, menyelimuti isi hatinya. Sehingga dia ada dalam keadaan yang dikotori. Saudara dengar baik-baik begini, Anda tidak bisa melarang kegelapan dan masalah datang bertubi-tubi. Tapi saudara bisa berkata begini, cukup di luar, tidak boleh di dalam saya. Apa yang Alkitab katakan tentang kegelapan? Kegelapan dari bahasa Ibrani itu kosek. Ya. Bahasa Ibrani mengatakan kegelapan itu kosek. Apa itu kosek? Kosek itu adalah kegelapan itu sendiri. Arti yang kedua daripada kosek adalah ketidakjelasan. Kapan saya sembuh? Kapan pemulihan ekonomi? Kapan COVID-19 selesai? Ketidakjelasan, ini kegelapan yang menyelubungi bumi. Bahkan dikatakan sebagai tempat rahasia. Nggak ada satu yang tahu, itu kegelapan. Bahkan juga bicara tentang penderitaan. Kosek juga bicara tentang penderitaan. Juga bicara tentang kehancuran. Bicara yang fatal adalah kematian, itu juga kegelapan. Bahkan sehari-hari, kalau Anda masih hidup, Anda masih menjalani setiap kehidupan, bicara tentang kebodohan, bicara tentang kesedihan, bicara tentang kejahatan. Jadi arti daripada kegelapan,
atau konsep itu adalah ketidakjelasan. Anda sedang menjalani kehidupan yang tidak jelas, nanti 1 jam seperti apa, besok seperti apa, maka nanti minggu depan seperti apa, bagaimana kehidupan keluargaku akan seperti apa. Saya beritahukan kepada saudara, percayalah bahwa izinkan terang Tuhan, izinkan firman Allah yang memimpin kita di tengah-tengah ketidakjelasan, izinkan firman Allah yang memimpin kita di tengah-tengah kegelapan. Bahkan terang sekecil apapun di dalam kegelapan sangat-sangat berarti, bisa menjadi penunjuk jalan kepada saudara. Satu ayat firman Tuhan, satu kata firman Tuhan, itu sanggup merubah seluruh hidup saudara. Ketika ketidakjelasan terjadi atas hidup kita. Katakan haleluya. Katakan satu kata, tulis satu kata firman Tuhan. Itu sangat berarti di tengah-tengah ketidakjelasan hidup saya. Tulis Bapak Ibu. Satu kata firman Tuhan. Itu sangat berarti di tengah-tengah ketidakjelasan dari hidup saya. Itu kegelapan. Haleluya. Amin. Ulangi lagi. Satu kata firman Tuhan sangat berarti di tengah-tengah ketidakjelasan dalam kehidupan saya. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami ketidakjelasan dalam hidupmu, maka nggak ada cara lain selain hanya berlari kepada firman. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Amin. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata bahwa aku datang untuk membuat mereka yang bodoh menjadi bijaksana. Mereka yang sedih untuk menari. Mereka yang tadinya jauh menjadi dekat. Yang jahat mulai bertobat. Mereka yang tadinya tidak punya pengharapan kembali. Firman Allah adalah terang untuk menuntun kita menjadi lebih baik. Yesaya 50 ayat 20, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ada kehidupan yang seperti itu. Kehidupan yang tidak jelas. Ya. Sefanya 1:14-15 berkata, sudah dekat hari Tuhan. Yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan, kesuraman, hari berawan dan kelam. Beberapa menerjemahkan bahwa Sefanya 1:14-15 berbicara tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Bahwa dikatakan bahwa ini adalah waktu untuk kedatangan Tuhan. Bahkan ada yang berkata bahwa akan masuk dalam masa Great Tribulation. Masa yang namanya kesukaran besar. 7 masa atau 7 tahun itu. Dengan 3,5 tahunnya disebut dengan Great Tribulation. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara hari ini. Saya bicara tentang akhir zaman ini, tapi saya bicara tentang sedang terjadi sebuah kegelapan yang datang menyeliputi bumi karena ketidakjelasan akibat daripada mereka tidak fokus kepada terang Tuhan. Enggak perlu tunggu sampai akhir zaman. Sekarang ini kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, mereka ada dalam ketidakjelasan. Tapi ketika mereka menemukan Tuhan, mereka menemukan kepastian. Bukankah itu kejelasan? Amin. Haleluya. Ketika Bapak Ibu ketemu Tuhan, maka Bapak Ibu ketemu jalan kehidupan. Ketemu kejelasan, kepastian hidup. Matius 6:23 berkata, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bicara bukan cuma tentang mata keranjang, bukan. Tapi mata yang gelap di sini berbicara tentang cara pandang, pikiran, cara berpikir, cara memandang. Ketika persoalan masalah datang dalam kehidupan Bapak Ibu, kita bisa lihat apakah cara pikir kita gelap, ataukah cara berpikir kerajaan Allah. Cara pikir yang gelap disebut mata yang gelap. Cara pandang yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Allah, yang selalu cara pandangnya adalah cara pandang negatif terus. Ketika lihat ada jerawat, pasti ini kasih cancer.
Mulai rasa kakinya mulai ngilu-ngilu sedikit, pikirnya pasti rematik. Ya. Mulai rasa bawah perutnya mulai sakit, pikirnya pasti kanker hati. Itu namanya cara pandang yang salah. Mungkin saja Bapak Ibu kurang olahraga, mungkin saja kurang minum, mungkin saja Bapak Ibu nggak jaga pikiran dan hati tetap sukacita. Cara pandang yang benar adalah selalu melihat dari cara pandang Tuhan, bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu baik adanya. Dalam keadaan apa saja belajar sepakat dan setuju dengan Tuhan, maka Bapak Ibu akan melihat keadaan Bapak Ibu baik. Mata itu pelita tubuh. Jika matamu gelap-gelap seluruh tubuhmu. Jadi mata ini jendela hati. Cara pandang saudara itu jendela hidup saudara. Cara berpikir saudara itu adalah seluruh eksistensi hidup saudara. Jadi kalau mau lihat seseorang, lihat dari cara berpikirnya, cara pandangnya, cara ngomongnya, dia bicara masa depan seperti apa, dia bicara esok seperti apa, bagaimana dia tanggapi masalah, itu orang itu ada dalam kegelapan atau dia ada dalam terang. Dilihat dari cara dia berpikir, cara dia memandang. Orang-orang beriman bukan berarti mereka nggak punya masalah. Masalah mereka banyak. Tapi cara mereka menghadapinya berbeda. Ketika masalah datang, mereka menertawakan masalah itu. Itulah cara mereka mengalahkan, mengatasinya. Mereka tidak jadi stres dengan masalah itu, justru menertawakannya. Karena mereka pikir bahwa masalah yang di luar dari kemampuan mereka, itu bukan tanggung jawab mereka, tapi itu tanggung jawab Tuhan yang akan nolong mereka. Katakan amin 10 juta kali. Jadi ketika masalah melampaui kekuatan saudara, itu urusan Tuhan. Kecuali kalau Bapak Ibu bermasalah. Kecuali kalau Bapak Ibu pembuat masalah, kita perlu bertobat. Tapi kalau itu Tuhan izinkan datang, maka itu tanggung jawab Tuhan. Peperangan ini bukan milikmu, tapi milikku, kata Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 11 berkata, tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita, membenci saudara, hidup dalam kegelapan. Jadi pembunuh manusia. Firman Allah berkata, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Ada banyak orang yang sakitnya nggak kunjung-kunjung sembuh. Bahkan turunnya bergenerasi, karena selalu membenci orang lain. Orang terluka cenderung melukai orang lain. Tapi orang yang mengampuni melupakan kesalahan orang lain. Orang yang penuh kasih melupakan kesalahan orang lain. Saya percaya setiap kita yang hadir di malam hari ini adalah orang yang penuh kasih. Orang yang membenci orang lain tidak tahu kemana ia pergi. Karena kegelapan membutakan matanya. Mata, saya katakan, mata Alkitab gambar cara berpikir, bahkan Alkitab cara pandang. Bukan cuma mata secara fisik, tapi cara pandang dan cara berpikir seseorang. Apa yang ada di dalam hatinya, itu yang diekspresikan. Itulah kegelapan. Ataukah itu keterang? 1 Yohanes 2 ayat 9 berkata, barang siapa berkata ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Haleluya. Saya pernah ketemu dengan seseorang. Dan orang ini berkata, Pak, saya punya saudara dan saya nggak mau bicara dengan dia sama sekali. Saya bilang, sampai kapan? Dia katakan, sampai saya mati. Lalu saya kasih ayat banyak tentang pengampunan kepada dia. Tapi dia tetap katakan, saya tetap tidak akan ampuni saudara. Saya pernah ketemu dengan seorang bapak yang sakit hati dengan anaknya sampai mati. Dia tidak mau mengampuni anaknya sendiri. Saudara, ada orang yang seperti itu. Yang mengeraskan hatinya karena membenci saudaranya. Semua orang bisa buat salah. Tapi salahnya kita adalah ketika kita menyimpan kesalahan orang sampai mati, itu salahnya, saudara. Dan itu Alkitab katakan bahwa kita ada di dalam kegelapan. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, ia tidak membenci, tapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Dari ayat-ayat yang kita baca di atas, menggambarkan kegelapan sebagai yang pertama. Kegelapan digambarkan sebagai cara kerja
kuasa gelap. Kegelapan digambarkan sebagai cara kerja kuasa gelap. Yang kedua, kegelapan bicara tentang masa-masa sulit, ujian dalam kehidupan ini. Apa yang sedang terjadi hampir 1 tahun ini adalah masa-masa sulit, ujian dalam kehidupan. Saya percaya mereka yang bertahan, lalu mengandalkan Tuhan, mereka akan naik pada level yang baru, akan dipromosi, akan dipercaya. Iman mereka akan bertumbuh. Ayat di atas juga menggambarkan tentang kegelapan sebagai sikap hati yang bertentangan dengan firman Tuhan. Coba mari malam ini kita reposisi hati kita. Apakah hati kita sedang bertentangan dengan firman Tuhan? Ataukah hati kita selaras dengan Tuhan? Yang Tuhan mau adalah hati kita selaras dengan Tuhan. Bukan bertentangan dengan firman. Ketika hati kita bertentangan dengan firman, maka kita tahu malam hari ini bahwa kita sedang hidup dalam kegelapan. Dan Tuhan mau kita bangkit dan bersinar. Dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 ada 2 kata kunci di situ yang saya dapat. Ya, kunci 2 kata kunci untuk kita menang dalam kekelaman. 2 kata kunci yang Tuhan berikan bagi kita untuk menghadapi masa-masa kekelaman dalam hidup kita. Yang pertama, harus bangkit. Katakan, saya harus bangkit. Haleluya. Bapak Ibu tulis, saya harus bangkit. Hari ini mungkin Bapak Ibu lemah. Bisnis lagi loyo. Hari ini mungkin masalah keluarga, kesehatan. Dan saudara rasa begini bahwa saudara tidak mungkin semua jalan tertutup. Dan saudara harus kuatkan hati kita. Kuatkan hati saudara. Saya harus bangkit. Alkitab katakan begini, bangkitlah, jadilah terang. Kata bangkit bahasa Ibrani dipakai kata kom. Kalau tulisnya adalah Q-U-M, bacanya K-O-O-M, kom. Kom itu artinya muncul dengan sangat kuat. Bangkit itu artinya gini, muncul dengan sangat kuat. Bapak Ibu pernah lihat benih ketika dia tumbuh? Maka ketika dia menerobos tanah, maka dia muncul dengan sangat kuat. Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah makan buah korma? Buah korma itu ditanam di padang gurun, saudara. Biasanya digali lubang sekitar 30-50 cm, lebarnya mungkin sekitar lebar mulut kolam itu mungkin sekitar 15 cm, kemudian benih dimasukkan ke dalam. Ketika benih dimasukkan ke dalam, maka harus ditaruh batu di atas, menutupi mulut daripada lubang itu. Kemudian benih korma itu mulai terkelupas, lalu akarnya mulai masuk menembus lapisan tanah jauh di dalam tanah. Dan ketika dia menemukan sumber air, maka tunas kecil keluar. Ketika tunas kecil keluar, langsung dia menerobos batu besar yang menghalangi mulut lubang itu. Lalu dia terobos keluar. Itu disebut dengan bangkit. Dengan sangat kuat. Ketika Bapak Ibu menemukan sumber, yaitu Yesus, maka masalah, batu besar, tantangan, padang gurun, situasi yang tidak ada kehidupan, saudara dan saya akan menerobos keluar. Malam hari ini, saudara saya, masalah datang kepada semua orang, dan masalah itu sudah setua manusia. Bapak Ibu tulis di situ, masalah itu sudah setua manusia. Tapi kita harus bangkit dan menang. Muncul dengan sangat kuat. Kata kum juga artinya meningkatkan diri. Bangkit itu artinya juga meningkatkan diri. Meningkatkan diri itu artinya saudara dan saya dalam situasi keadaan apapun, saudara kita mau untuk lebih baik, naik pada level yang lebih baik. Mau supaya kehidupannya lebih baik, itu namanya meningkatkan diri. Tidak mau biasa-biasa. Tapi Bapak Ibu harus jadi yang lebih baik dari kemarin. Esok harus lebih baik dari hari ini. Lusa harus lebih baik daripada besok. Dan 1 tahun yang akan datang, harus lebih baik dari hari ini. Sekalipun ada begitu banyak tantangan. Tapi karena Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan meningkat. The next level, new level. Raising standard atau raising the standard. Bahkan kata bangkit atau kata kum itu artinya mempertahankan diri.
Kum itu artinya mempertahankan diri. Dari apa? Dari godaan. Itu artinya bangkit, saudara. Saudara pernah lihat ketika seseorang yang tadinya lemah, kemudian jadi kuat. Ya, ketika seseorang yang tadinya tidak punya pengharapan, tiba-tiba dia punya pengharapan kembali. Karena dia mendapatkan sesuatu yang bisa mengencourage dia. Bisa merubah pola pikirnya. Kemudian dia berdiri dan dia menjadi kuat. Dia bisa mempertahankan dirinya dari segala masalah, segala godaan apapun. Bahkan kata kum juga artinya membangun atau membangkitkan, lebih kepada pembentukan karakter untuk mempengaruhi satu bangsa. Tahukah Bapak Ibu? Ada kalanya Tuhan izinkan kita masuk di tengah-tengah masa-masa kesesakan, masa-masa kegelapan, supaya kita bangkit untuk mempengaruhi bangsa. Kalau Bapak Ibu perhatikan Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tuhan tidak berkata kamu adalah garam dapur, enggak ada ayatnya. Tuhan tidak berkata kamu adalah garam untuk Surabaya saja, garam untuk Denpasar saja, garam untuk Jakarta saja, atau garam untuk Indonesia, tidak. Tuhan berkata kamu adalah garam dunia. Dan berat badan saya 70 kilo, berarti saya garam 70 kilo. Dan untuk mengasinkan daging 70 kilo, tidak dibutuhkan garam 70 kilo. Dibutuhkan garam sedikit saja. Kenapa? Karena fungsi garam adalah mempengaruhi seluruh masakan yang dimasukkan ke dalamnya, langsung dipengaruhi, dicedok kuahnya, dibawa ke mulut, jadinya sop kondro. Orang akan tahu enaknya di situ karena ada garam yang mempengaruhi di situ. Kita boleh sedikit, tapi pengaruhnya bisa kerasa. Amin. Puji Tuhan kalau kita banyak dan bawa pengaruh kepada orang lain. Jadi kita ditaruh di dunia oleh Tuhan, diizinkan ada di dunia oleh Tuhan untuk bawa pengaruh kepada orang lain. Itu adalah fungsi untuk saudara pengaruhi keluargamu, pengaruhi orang lain, bawa mereka untuk Tuhan. Itu artinya Anda bangkit. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lihat, ada sesuatu, roh yang membangkitkan kekuatan. Bapak Ibu yang sekarang ini lemah, yang tidak punya pengharapan, garis kata itu, roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kekuatan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya Yesaya memakai kata bangkit. Wow. Bapak Ibu, nubuatan Yesaya sampai Tuhan Yesus itu butuh waktu 700 tahun. Oh, orang akan berkata, wah ini nabi bernubuat kok nggak terjadi ya. Saya beritahukan kepada saudara, membutuhkan waktu 700 tahun untuk penggenapan daripada firman Tuhan ini. Roh yang membangkitkan. Yesaya 53, yang nanti biasanya seorang bagi kita, lalu dikatakan namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang mulia, Raja damai. Itu nubuatan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Untuk bawa apa? Influence kepada dunia ini. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Hari ini Anda takut ketika masalah, kegelapan datang menyelubungi saudara, menguasai saudara. Mari bangkitkan. Minta roh yang membangkitkan kekuatan. Apa itu? Roh Kudus. Dunamos. Roh yang akan menuntun saudara untuk Anda jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapak Ibu harus jadi kuat di tengah-tengah keadaan yang orang berkata tidak mungkin. Tapi bagi orang percaya, selalu mungkin. Amin. 1 Korintus 6:14 berkata, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Haleluya. Amin. Allah yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan saya juga. Katakan, Bapak Ibu tulis. Allah yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan saya juga. Kalau Yesus bangkit dari kematian, maka saya juga akan bangkit dari masalah, bangkit dari sakit penyakit, bangkit dari persoalan, bangkit daripada ujian kehidupan, dan saya lebih daripada pemenang. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Efesus 5:14 berkata, itulah sebabnya dikatakan bangunlah,
hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Lihat ayatnya Bapak Ibu, Efesus 5:14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Tidur artinya tidak punya pengharapan. Tidur di sini artinya gini, hands up. Tidur di sini adalah Bapak Ibu dan saya rasanya udah nggak bisa, nggak ada jalan keluar. Alkitab katakan gini, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bahkan sampai dari antara orang mati pun, Tuhan bilang begini, engkau akan dibangkitkan dan cahaya kemuliaan Tuhan akan terbit atas saudara. Hari ini Bapak Ibu dan saya masih hidup, masih ada nafas. Dan Alkitab berkata masalah persoalan tidak melampaui kekuatan saudara. Kuncinya adalah bangkit. Kuncinya adalah bangkit. Kuncinya adalah bangkit. Kuncinya adalah muncul dengan kuat. Harus punya passion, harus punya semangat. Jangan membiarkan 1 inci pun iman saudara dikalahkan oleh keadaan. Ketika masalah datang, tingkatkan diri saudara, minta ide dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana menyelesaikannya? Karena kata bangkit itu artinya bukan cuma muncul dengan sangat kuat, tapi juga menyerang dan mempertahankan diri. Bahkan bukan cuma menyerang, mempertahankan diri untuk bawa influence. Saya beritahukan kepada saudara, Tuhan itu kalau berikan kepada kita sesuatu itu, tidak pernah eceran, selalu pakai. Dan kata bangkitlah ini, di tengah-tengah kegelapan, artinya Tuhan mau saudara dan saya menjadi be a role model, menjadi pemenang, supaya orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Efesus 5:14 berkata, tadi Efesus 5:14 berkata, itulah sebabnya bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ingat, Kristus akan bercahaya atas kamu ketika bangkit dulu. Kalau Bapak Ibu nggak bangkit, karena kata yang dipakai akan bercahaya atas kamu, maka ada syaratnya. Syaratnya adalah bangkit lebih dulu, baru bangkit dari antara orang mati. Bangkit dari, kalau orang mati itu kan sudah hopeless, tidak ada lagi kesempatan untuk hidup. Tapi Tuhan berkata kita akan bangkit di tengah-tengah keadaan yang orang berkata tidak mungkin. Kita akan bangkit di tengah-tengah situasi yang orang berkata kamu hancur. Kamu nggak mungkin berhasil, kamu nggak mungkin sukses, kamu nggak mungkin sembuh. Tapi Bapak Ibu dan saya punya semangat karena mempercayai firman Tuhan. Dan Bapak Ibu muncul dengan sangat kuat. Bapak Ibu sangat mempercayai bahwa Tuhan menolong saudara. Maka Bapak Ibu akan bercahaya. Katakan amin 1 juta kali. Katakan amin 1 juta kali. Lukas 15 ayat 20 berkata, maka bangkitlah ia. Ini anak yang bungsu. Dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Maka bangkitlah ia. Anak bungsu ini menghabiskan seluruh warisan yang dia minta menjadi bagian dia dari bapaknya. Dia habis, bangkrut, krut, sampai kerja di kandang babi, ngurus babi, lapar mau makan makanan babi pun gak dikasih oleh majikan yang punya babi. Lalu teringatlah dia, di rumah bapaknya banyak makanan. Saudara dan saya ketika Anda dalam masa-masa kesesakan, ingat bahwa Bapa kita ini pemilik langit, bumi, sorga, segala laut, dan segala isinya. Ingat bahwa Dia menyediakan more than enough. Kalau hari ini Anda jauh dari Tuhan, kalau hari ini Anda merasa seperti Anda kurang, kalau hari ini Anda merasa Anda sakit, kalau hari ini Anda merasa Anda lemah, ingat bahwa Tuhan kita adalah Yehova Rafa, Tuhan kita adalah Yehova Jireh, Yehova Rafa Allah penyembuh, Yehova Jireh Allah yang menyediakan. Ingat kembali akan Dia, bangkit kembali imanmu.
Kalau saudara sakit, kasih tahu kepada tubuh ini. Tubuhku boleh sakit, tapi rohku akan bangkit bagi Tuhan. Ketika rohmu bangkit, tubuh akan ikut sehat. Karena itu jaga perkataan. Ketika tubuhmu sakit, jangan bilang, aduh sakit sekali. Jangan. Katakan, puji Tuhan, hari ini aku sudah sembuh. Sekalipun sakit. Tapi perkataan saudara akan membuat surga intervensi. Tuhan berkata, ini lagi sakit, tapi sudah bilang sembuh, kasih dia sembuh. Aduh kakiku, aduh pinggangku, Anda bersungut-sungut, Anda ngomong terus tiap hari sakit-sakit, itu jadi doa. Sehingga ketika doamu naik, Tuhan bilang jawab, malaikat setan bilang jangan, kenapa? Dia selalu bilang sakit terus, dia belum gak pernah ngomong aku udah sembuh. Perkataan Bapak Ibu yang ikat Bapak Ibu, dan yang menghalangi doa Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bangkit. Orang bangkit itu artinya ini menang di atas keadaan. Bangkit itu artinya ini tidak membiarkan keadaan menguasai kita. Artinya kita di atas keadaan. Kita di atas situasi. Kita di atas sakit penyakit. Kenapa? Karena Yesus adalah nama di atas segala nama. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu cara kita untuk keluar dari kekelaman. Dengan mempercayai firman Tuhan. Katakan amin 100 kali. Amin 100 juta kali. Kan 100 kali, terlalu sedikit. Anak yang sudah habiskan harta bapaknya ini, bangkrut ini. Dia pergi kepada Bapa. Sudah tahu, ketika Anda bangkit, sorga nunggu-nunggu. Yang punya sorga nunggu. Bapaknya lihat dari jauh, langsung kenal. Itu anakku yang telah menghabiskan warisannya. Sudah tahu rumah Bapak itu nggak pernah habis-habisnya. Rumah Bapak itu sumber. Bukan anaknya yang lari jemput bapaknya. Bapak yang lari jemput anak yang habiskan hartanya. Kenapa Bapak jemput? Ada sebuah keputusan di hatinya untuk bangkit kembali kepada sumber. Wow. Ketika saudara dan saya bangkit, bukan Anda yang dekati Bapak, Bapak yang dekati saudara. Sorga yang intervensi saudara. Sorga yang akan turun. Ketika sorga turun, siapa yang bisa lawan? Kenapa orang Kristen banyak ngomelnya? Kenapa kita bilang kita orang percaya, tapi kenyataannya hidup tidak percaya? Kenapa bilang kita punya Yesus? Kenapa kita nyanyi lagu-lagu rohani, tapi sehingga kehidupan kita tidak serohani lagu yang kita nyanyikan? Karena kita nggak bangkit. Kata kunci untuk kita bisa melewati masa-masa kekelaman dalam hidup kita adalah bangkit. Daniel bangkit ketika melihat singa, dia nggak takut. Sadrak, Mesak, Abednego bangkit ketika mereka melihat bahwa mereka diperhadapkan dengan dapur api 7 kali lipat, mereka nggak takut. Yusuf tidak takut dengan penjara, tidak takut dengan fitnah daripada Potifar dengan istrinya. Dia tetap bisa melihat tentang janji-janji Tuhan. Apakah hari ini ketika Anda terpuruk, Anda masih bisa mempercayai janji Tuhan? Ataukah Anda menyerah dengan keadaan dan berkata, memang ini nasibku? Saya beritahukan kepada saudara, di dalam Tuhan tidak ada nasib. Di dalam Tuhan sudah ada kepastian bahwa masa depanmu sungguh ada. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Katakan amin 1 miliar kali. Tulis Bapak Ibu, bahwa masa depanku sungguh ada. Harapanku tidak akan pernah hilang. Amin 1 miliar kali. Haleluya. Kunci yang pertama untuk saudara dan saya menang pada masa kekelaman. Sakit penyakit, orang sedang takut dengan virus. Betul, kita nggak perlu takut dengan virus, tapi hati-hati harus. Waspada harus. Orang benar melihat malapetaka dan bersembunyi. Orang bodoh berjalan terus dan mengalami bencana. Saya beritahukan kepada saudara, hati-hati. Bahkan kita ibadah pun masih protokol kesehatan. Tidak semua yang hadir. Masih ada jarak 2 meter depan muka belakang. Saya beritahukan kepada saudara, bukan berarti bahwa itu harus menghancurkan iman kita. Bukan berarti bahwa kita harus kalah. Bukan berarti bahwa kita harus menyerah. Tapi saudara bangkit, harus
harus muncul dengan kuat dan berkata, aku ditentukan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bahwa firman Allah tidak pernah gagal, dan firman yang sama yang aku ucapkan setiap hari, itu yang akan membuat aku semakin kuat, berjalan tiap hari semakin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion, menikmati semua janji-janjinya. Yes and amen. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan kesaksian Ibu Devi tadi. Tanpa beliau sadar, ya, dari Maret sampai Desember, kurang lebih hampir sudah 10 bulan. 9 bulan, 10 bulan. Kaget bahwa obat-obat jantungnya, obat-obat alerginya nggak minum. Kok masa-masa itu sepertinya Tuhan hapus ketergantungan dengan obat. Karena ketika hati kita udah bergantung kepada firman Tuhan, maka kita tidak lagi bergantung dengan apa yang bisa dunia tawarkan. Karena cukup firman Tuhan sudah menjawab seluruh kebutuhan kita. Saya merasa dalam roh ada begitu banyak orang yang akan mengalami terobosan ketika Anda bangkit. Dan saya lihat beberapa daripada saudara sedang dikeluarkan daripada kurungan-kurungan yang gelap, yang selama ini ditawan oleh pikiran, ditawan oleh perasaan, ditawan oleh trauma masa lalu, sedang Tuhan bawa Anda keluar dari situ. Saya lihat beberapa Anda sedang mengalami masa-masa kesesakan di dalam pekerjaan. Anda sedang menghadapi orang-orang yang seperti ular beludak yang mencoba untuk mengambil sebanyak-banyaknya dari Anda. Tuhan berkata begini, ketika Anda akan dihancurkan kepalanya. Anda melihat bahwa Tuhan akan memegang kepalanya dan menghancurkan kepalanya, dan itu akan dibebaskan dari spirit of Python ini. Itu roh ular, tipu muslihatnya, yang mencoba mencuri, mengambil. Setan itu tugas mengambil, membunuh, membinasakan. Yesus datang memberinya, memberi dalam segala kelimpahan. Ini waktunya gereja Tuhan bangkit, anak-anak Tuhan bangkit. Setan mencoba menghancurkan Anda dengan kesehatan, kelemahan tubuh, bahkan menaruh itu dari generasi ke generasi. Bangkit, percaya firman Tuhan. Muncul dengan kuat. Mungkin Anda muncul, ya kalau sembuh-sembuh. Kalau enggak, ya tidak. Ya kalau mesti Pastor Luther yang berdoa. Ya kalau mesti ini. Ya Bapak Ibu harus muncul dengan kuat. Mempercayai firman Tuhan. Haleluya. Maka yang lemah berkata aku, yang sakit berkata aku sembuh. Yang tadinya tidak punya pengharapan berkata hari ini pengharapanku dalam Tuhan sungguh ada. Makanya ada lagu Pentakosta lama, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota, Ia gembala. Itu loh, pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Yang kedua, yang pertama adalah bangkit kaum, yang kedua adalah jadi terang. Terang bahasa Ibrani-nya dipakai kata tulisannya or, bacanya ore. Terang artinya bersinar, apalagi memberikan cahaya, apalagi menjadi terang. Terang artinya dibakar. Saya suka arti kata dibakar. Karena kita Roma berkata, biar rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Bersinar, memberikan cahaya, menjadi terang, dibakar. Berapa banyak saudara yang mau dibakar oleh api Roh Kudus? Kalau api Roh Kudus turun, sampah yang ada dalam pikiran, yang ada dalam jiwa akan dibakar. Tapi yang akan tinggal adalah nilai ilahi emas. Yang akan tinggal adalah permata yang akan tahan dalam api. Tuhan sedang menyingkirkan kekotorannya dan sedang membiarkan yang nilai yang paling mulia untuk tinggal di hadapannya. Ore di sini atau or di sini berbicara tentang lebih kepada terang Tuhan buat umatnya. Saya mulai merenungkan ini. Bangkit menjadi teranglah. Padahal kegelapan datang. Saya berpikir kenapa sampai Yesaya tidak berkata, ketika bangkit, ketika jadi terang, tidak boleh adalah kekelaman. Tapi yang dinubuatkan Yesaya adalah kekelaman datang. Ya. O-R-E, ore, bukan ori ya. Ore. Ya. Tulisannya O-R, bacanya O-R-E, ore.
Kenapa Yesaya tidak bernubuat bahwa kalau sudah bangkit, sudah jadi terang, nggak perlu lagi kekelaman, nggak perlu lagi kekelaman datang. Tapi saya mulai berpikir begini, itu supaya jadi sparring partner. Tuhan itu ada kalanya kasih kita sparring partner, padahal dia udah tahu ketika kita andalkan dia pasti jadi pemenang. Tapi supaya kita jangan manja, supaya kita selalu bergantung kepada dia, maka dikasih masalah menjadi sparring partner. Nah, cara untuk kita melihat masalah dari sisinya Tuhan dengan cara kita melihat dari sisi manusia berbeda. Manusia nggak suka masalah. Kita suka jalan tol. Makanya kita tidak amat sangat menikmati proses, tapi Tuhan sangat amat menikmati proses. Kita paling suka hasil akhir, padahal hasil akhir itu dari sisi Tuhan akibat daripada kita mau menikmati proses. Jadi cara pandangnya berbeda. Sekarang reposisi cara pandang, saudara harus menikmati proses, hasil akhirnya Anda dapat. Jadi bukan cari hasil akhirnya dulu, karena Tuhan lebih menikmati prosesnya daripada hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu di dalam tangan Tuhan. Makanya banyak kali orang tidak melewati proses, sehingga akhirnya dia tidak dapat hasil akhirnya. Lalu dia ngomel. Israel satu generasi di padang gurun 40 tahun, tidak bisa melewati proses, sehingga akhirnya mati di padang gurun. Tidak dapat tanah Kanaan. Tanah Kanaan udah ada. Terbukti Yosua dan Kaleb masuk di situ. Tapi karena mereka tidak bisa menikmati proses, makanya mereka mati di padang gurun. Sekarang ini kita nggak punya padang gurun di Indonesia, tapi padang gurun rohani. Padang gurun rohani itu kegelapan, kekelaman itu. Tapi hebatnya begini. Terang berbicara tentang lebih kepada terang Tuhan buat umatnya. 1 Tesalonika pasal 5, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Karena kamu semua anak-anak terang. Wow. Gua anak terang. Bapak Ibu anak terang. Bagaimana saya bisa disebut anak terang? Dan anak-anak kita bukan orang-orang malam. Atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur. Bukan malam ini berarti Bapak Ibu nggak boleh tidur karena ada ayatnya. Bukan. Maksudnya roh Bapak Ibu tetap berjaga-jaga. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Salah satu ciri daripada anak-anak terang, anak-anak siang adalah hidup berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga di sini dipakai bahasa Yunani gregoreo. Gregoreo itu artinya melihat dengan sungguh, memperhatikan dengan teliti. Kamu semua, bukan satu orang loh ya. Kamu semua, kita semua adalah anak-anak terang. Wow. Katakan saya anak terang. Makanya kita punya gereja anak yang setiap hari Sabtu itu namanya anak terang. Ya. Katakan saya anak terang. Atau saya anak siang. Anak siang artinya hidup di dalam kebenaran firman. Anak terang artinya hidup seperti Tuhan yang adalah terang itu. Amin. Tidak ada kepalsuan padanya. Tapi yang adanya adalah pada kebenaran. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, tapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kenapa orang tidak bisa bersekutu satu dengan lain? Kenapa orang mudah putus asa, mudah marah? Kenapa orang mudah sakit hati? Alasannya karena dia tidak mau hidup di dalam terang. Tidak mau hidup mengikuti tuntunan firman Tuhan. Kalau kita hidup mengikuti tuntunan firman Tuhan, hidup kita ini baik-baik. Karena yang akan jaga kita itu firman. Yang akan jaga kita itu Tuhan. Kenapa orang itu malas untuk baca firman? Kenapa malas untuk berdoa? Karena dia pikir begini, selama gua nggak ada masalah, selama gua dalam keadaan baik-baik, ngapain doa? Ngapain baca firman? Ngapain ibadah? Gua lagi dalam keadaan baik, gua lagi diberkati, dalam keadaan semuanya baik-baik. Nanti ketika semuanya tidak baik, baru gua cari firman, gua ibadah. Itu prinsip yang keliru. Alkitab katakan, jika kita hidup dalam terang, artinya dalam segala hal, dalam bisnis, pekerjaan, pelayanan, dalam keluarga, harus hidup dalam terang. Ukurannya adalah firman Tuhan.
maka kita beroleh persekutuan, koinonia, komuniket komunion, unity, sebuah persekutuan dengan Tuhan. Dan di mana ada persekutuan, di situ Tuhan perintahkan berkat-Nya. Amin. Matius 18:20 menjadi dasar. Di mana ada unity, maka di situ Tuhan hadir. Di mana ada unity, jawaban doa datang. Di mana ada unity, maka Tuhan perintahkan berkat-Nya. Mazmur 133 ayat 1-3. Itu Tuhan mau. Matius 4 ayat 16 berkata, bangsa yang diam dalam kegelapan. Wow, ini kan bahasa Natal nih. Telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Yang tadinya kita dalam dosa, dinaungi maut, sekarang terang telah terbit. Dan bukan maut yang menaungi kita, tapi terang Tuhan yang menaungi kita. Bukan lagi sakit penyakit yang menaungi kita. Bukan lagi kegagalan, bukan lagi keputusasaan yang menaungi kita. Tapi ukuran kita adalah ukuran Roh Kudus. Kita dinaungi oleh Roh Kudus. Jadi mau ukur pelayanan seseorang, harus diukur dengan ukurannya Roh Kudus, bukan diukur oleh pengalamannya. No. Bukan diukur oleh besar gerejanya, berapa jumlah jemaatnya, bukan. Ukuran sebuah pelayanan adalah ukuran Yesus di dalamnya, seberapa dia meninggikan Yesus. Seberapa kemuliaan dikembalikan untuk Yesus. Kebesaran seseorang di dalam bisnis tidak ditentukan oleh berapa banyak harta yang dia punya. Tapi ukurannya adalah apakah ukuran Yesus di dalamnya, ukuran pekerjaannya, apakah ukuran Tuhan di dalamnya. Ketika Musa membangun tabernakel, maka Tuhan membawa dia ke atas gunung Horeb untuk menunjukkan kepada dia kemah yang akan dia bangun. Ukuran panjang, tinggi, lebar, warna-warninya tidak ada satupun ukuran Musa. Padahal Musa ini seorang pangeran 40 tahun di Mesir. Lalu Musa membuat semuanya itu menurut contoh yang ditunjukkan kepadanya di atas gunung, kata kitab Ibrani. Nggak ada satu ukuran Musa, ide Musa di situ. Berarti kalau kita masuk dalam kehidupan yang telah ditebus oleh darah Yesus, kehidupan yang dinaungi oleh terang, maka ukurannya bukan lagi ukuran kegelapan, ukuran dunia atau ukuran pikiran pengetahuan kita, tapi ukurannya adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Bapak Ibu tulis di situ. Ukuran hidup saya seluruhnya adalah ukuran Roh Kudus, bukan ukuran saya. Bapak Ibu tulis di situ. Ukuran seluruh kehidupan saya harusnya ukuran Roh Kudus. Kalau Anda seorang pembisnis, Anda tulis, ukuran bisnis saya adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Kalau Anda punya keluarga, ukuran membangun keluargaku adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Kalau Anda seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ukuran pelayananku adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Bukan ukuran saudara. Ada banyak orang yang mengukur kehebatan seseorang dengan berapa banyak jemaatnya, berapa banyak besar gerejanya, berapa banyak uangnya. Tidak. Ukurannya bukan itu. Bukan itu. Ada orang yang tidak kenal Tuhan di luar sana yang uangnya mungkin lebih banyak daripada apa yang bisa kita sebutkan. Kalau ukurannya itu, maka kita mungkin saja kalah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan di sana. Ukuran pelayanan kita adalah ketika saudara dan saya tidak lagi dinaungi maut, tapi dinaungi kehidupan. Katakan yes and amen 2 miliar kali. Tulis Bapak Ibu. Bahwa ukuran saya sekarang adalah ukurannya dinaungi terang Tuhan dan bukan dinaungi kegelapan. Katakan amin 2 miliar kali. Haleluya. 1 Yohanes 1 ayat 5 berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Wow, wow, wow. Dan inilah berita, ini berita bagi saudara dan saya. Yang telah kami dengar dari Dia, dari Yesus. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Apa itu kegelapan tadi? Masalah, persoalan, sakit, penyakit, kelemahan. Saya beritahukan kepada saudara, dalam pikiran Tuhan tidak ada kekalahan. Dalam sorga mungkin itu tidak ada pikiran kematian, pikiran sakit, penyakit, itu hidup tidak ada iman,
kesengsaraan di sana. Kenapa? Dalam terang. Dan doa Tuhan Yesus di bumi seperti di sorga. Anda bisa mengalami sorga di bumi dengan cara berpikirmu. Ketika Anda taruh firman dalam pikiranmu, taruh firman dalam hatimu, bahwa hidupmu sekarang dilingkupi terang. Maka Anda sedang memasukkan terang dunia itu dalam saudara. Anda sedang menjadikan dia, have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal dalammu. Itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Wow. Allah adalah terang. Ketika Anda hafal firman Tuhan, Anda sedang membawa terang dunia datang dalam pikiran. Ketika Anda memperkatakan firman Tuhan, masalah sedang tidak terkontrol, situasi sedang tidak terkontrol. Ketika Anda melepaskan firman, Anda sedang melepaskan terang di sana. Dan sama sekali tidak ada kegelapan. Percayalah ketika firman disampaikan, maka tiba-tiba terang itu menyingkir. Ketika Anda sampaikan firman, tiba-tiba kegelapan menyingkir. Dan terang Tuhan akan bersinar. Berkat daripada saudara dan saya bangkit dan mau jadi terang adalah pertama, bangsa-bangsa akan datang berduyung-duyung kepada kita. Tuayan beribu-ribu laksa akan ada di depan mata. Untuk Anda bangkit dan jadi terang, tuayan beribu-ribu laksa. Yang kedua, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Artinya bisa dipercaya. Yesaya 60 ayat yang kelima berkata, pada waktu itu, engkau akan melihat, heran dan melihat berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Bukan kepada gereja loh ya, kepadamu pribadi. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bukan kepada organisasi, tapi kepada pribadi. Ya. Ketika Anda jadi terang, ketika Anda bangkit jadi terang, maka kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada saudara. Bisa dipercaya. Yang ketiga, orang-orang asing atau orang-orang yang kita tidak kenal akan ikut bangun rumah Tuhan. Yesaya 60 ayat 10 berkata, orang-orang asing akan membangun tembok. Dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau. Namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Kapan? Ketika engkau bangkit dan jadi terang. Maka Anda akan melihat orang-orang asing, orang-orang yang tidak kita kenal akan datang melayani. Yang keempat, kita akan mengalami pintu-pintu yang terbuka. Ketika Anda bangkit jadi terang, maka ini berkatnya bagi kita. Kita akan mengalami pintu-pintu yang terbuka. Yesaya 60 ayat yang ke-11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Hari ini adakah pintu yang tertutup? Pintu ekonomi, pintu keuangan, pintu hubungan suami istri, pintu kesehatan, apakah sedang tertutup? Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, bukan sekali-sekali, senantiasa. Baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Wow. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Wow. Katakan amin 3 miliar kali. Kita akan mengalami pintu-pintu yang terbuka. Bapak Ibu tulis, saya sudah mengalami pintu-pintu yang terbuka. Saya senantiasa mengalami pintu-pintu yang terbuka. Yang kelima, Tuhan akan selalu memberi yang lebih baik bagi kita. Wow. Tuhan akan selalu memberi yang lebih baik bagi kita. Yesaya 60 ayat 17, sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas. Sebagai ganti besi, aku membawa ganti kayu tembaga. Sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Kalau orang memberikan Anda tembaga, Tuhan akan kasih emas. Kalau orang memberikan Anda besi, Tuhan kasih perak. Kalau orang memberikan Anda kayu, Tuhan kasih tembaga. Kalau orang kasih batu, Tuhan kasih besi. Artinya, Tuhan dari pihak Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik ketika Anda bangkit dan jadi terang. Amin 5 miliar kali. Dari Tuhan selalu yang terbaik. Haleluya. Yang keenam, berkat daripada bangkit dan jadi terang adalah promosi dari Tuhan. Yesaya 60 ayat 22, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Wow.
Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Hari ini mungkin saudara dan saya rasanya Anda kecil. Nggak bisa apa-apa. Tuhan berkata akan jadi kaum yang paling besar. Mungkin Anda hari ini sedang menjadi paling lemah. Tuhan berkata, bangsa yang kuat. Promosi datang dari Tuhan hanya pakai mulut orang. Hari ini kalau saudara dan saya rasa tersisih, bangkit, jadi terang, tetap hidup menurut firman Tuhan, dan lihat 6 berkat ini akan datang dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita. Katakan malam ini, sungguh saya diberkati Tuhan. 2 kunci untuk keluar dari kekelaman, bangkit, jadi terang, dan dapat 6 berkat. Haleluya. Anda tidak perlu takut dengan situasi dan keadaan. Mari tertawa tentang masa depan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Dan jadi terang, telah mengalahkan maut. Musuh yang paling ditakuti manusia adalah takut mati. Yesus telah mengalahkan maut.